Shalom, berjumpa lagi dengan saya, rakyat jelata. Saya sudah menjadi seorang ibu, makanya saya disebut ibu bangsa. Karena saya menjadi putra-putri Indonesia, saya disebut anak bangsa. Di sini saya sebagai rakyat jelata ingin menyuarakan dan ingin merasakan kesedihan juga buat saudari kita, putri bangsa kita, anak bangsa kita yang bernama Marinche Kogoya. Baru-baru ini dia mengikuti ajang Miss Indonesia dan dia mulai masuk dalam dia lolos dalam kontingen Miss Indonesia ini. Tetapi setelah mereka menyelidiki, entah karena si Miss Indonesia ini agamanya minoritas, makanya tidak terlalu diperhatikan ya. Akhirnya setelah mereka mau mencari kesalahannya Miss Indonesia ini dengan melihat jejak digitalnya dia. Dan setelah diketahui katanya jejak digitalnya yaitu di 2 tahun yang lalu, dia katanya memegang bendera Israel, dan karena negara kita memang adalah negara yang mayoritas yang mendukung salah satu dari yang sekarang lagi perang antara Iran dan Israel. Nah, disitulah akhirnya mereka mencari cara untuk bagaimana bisa mengeluarkan Miss Indonesia ini dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam tuduhan, tanpa diselidiki dulu dengan benar, tanpa diselidiki dulu baik-baik. Kalau seandainya Marinche Kogoya di 2 tahun yang lalu jejak digitalnya dilihat dia memegang bendera, bukan berarti dia mendukung Israel. Tetapi karena dalam keyakinan kita memegang Taurat Israel, yaitu Alkitabnya orang Yahudi yang sudah kita baca, dan kita kitabnya itu ada, kita juga membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi mereka punya hanya 5 kitab Perjanjian Lama. Disitulah kita orang Kristen juga merasa karena mereka juga adalah saudara seiman juga walaupun mereka agamanya Yudaism. Tetapi di situ kita tidak mendukung Israel, tetapi kita saling mendoakan. Kalau ada terjadi sesuatu peperangan yang terjadi sekarang, kita tidak boleh mempersalahkan yang satu dengan yang lainnya. Keadaan perang ya seperti itu. Jangan terus kita menuduh bahwa tentang genosida. Nah, di sini sebenarnya kita wajib mengakui dan mencari kebenarannya. Sesungguhnya yang memulai itu siapa duluan? Yang memulai di 7 Oktober beberapa tahun yang lalu, yang memulai adalah Hamas duluan yang menyerang negara Israel, warga sipilnya, sampai mengakibatkan kematian sangat banyak, kurang lebih 1.200 atau 1.500 orang. Dan di waktu itu mereka lagi merayakan hari raya Sukotnya. Nah, di sini saya sebagai rakyat jelata menyuarakan ini, ikut merasakan, karena seorang yang sudah mengembangkan bakatnya di Miss Indonesia, yaitu yang bernama Marinche Kogoya, tidak diselidiki dulu baik-baik apa permasalahannya, tapi akhirnya dikeluarkan dari Miss Indonesia itu. Nah, disinilah seakan-akan sangat mencolok sekali antara minoritas dan mayoritas. Seakan-akan minoritas dianaktirikan, tetapi mayoritas dianak emaskan. Nah, ayolah, saya sebagai rakyat jelata, janganlah ini sampai terjadi. Janganlah kalian membunuh karakternya anak bangsa, putri bangsa yang mempunyai kelebihan. Jadi di sini saya sebagai rakyat jelata juga menyuarakan, selidiki dulu baik-baik. Jangan asal mengeluarkan Miss Indonesia yang bernama Marinche Kogoya ini. Dia tidak mendukung siapa-siapa karena kitabnya Yahudi
juga kitabnya kita orang Kristen ada di dalam satu Alkitab itu. Makanya kita menganggap mereka sebagai saudara, tidak lebih dari itu. Maksudnya saudara di dalam, karena ada kitab sucinya yang ditulis juga di dalam Perjanjian Lama. Nah, disinilah sebagai pemimpin, yaitu pemimpin yang mengadakan kontingen ini harusnya menyelidiki baik-baik dulu. Jadi seakan-akan yang minoritas dianaktirikan, tetapi yang mayoritas dianak emaskan. Apakah ini adil? Berarti sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum terrealisasi dengan merata. Karena begitu melihat saudari kita Marince Kogoya, saya ikut bersedih sebagai rakyat jelata. Apakah ini tidak suatu kejahatan? Sedangkan dia ingin mengembangkan bakatnya. Ayo, kamu yang sudah mengadakan kontingen itu, mulai koreksi. Jangan hanya yang mayoritas saja kau perhatikan, tapi yang minoritas tidak. Tetapi bayangkan, kalau bendera yang Palestina berkibar sama derajatnya dengan bendera kita, patut kita pertanyakan, apakah selama ini yang merebut kemerdekaan itu dari negara Palestina? Kan tidak. Yang merebut kemerdekaan adalah negara kita, orang-orang bangsa kita, negara kita Indonesia, anak-anak bangsa kita, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak dewasa, semua memperjuangkan itu, bukan negara dan orang-orang dari Palestina sana. Nah, ayo, bendera Palestina dikibarkan sederajat dengan bendera Indonesia. Apakah itu wajar? Dengan begitu akhirnya menyakiti seluruh hati rakyat Indonesia, terkhususnya yang minoritas. Karena saudari kita yang terkasih, yaitu Marince Kogoya, dikeluarkan dari kontingen Miss Indonesia itu. Ini seakan-akan tidak adil. Ayo pikirkan itu, mulai selidiki lagi. Jangan rasis, jangan hanya karena dia memegang bendera kamu marah. Bayangkan, bendera Palestina dikibarkan sederajat dengan bendera merah putih. Tapi kira-kira bisa kalian berpikir atau tidak tentang itu? Apakah yang merebut kemerdekaan itu rakyat Palestina untuk Indonesia? Kan tidak. Yang merebut kemerdekaan itu adalah rakyat kita Indonesia, bukan dari rakyat Palestina. Nah, di sini kita mulai sadar diri agar jangan asal seenaknya mengeluarkan kontingen Miss Indonesia yang bernama Marince Kogoya. Oke? Ayo Bapakku yang terkasih, yang tertinggi Presiden, lihat ini betapa sangat sedihnya hati kita. Karena minoritas didiskriminasi, minoritas dianaktirikan, tetapi yang mayoritas dianak emaskan. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hanya sekedar wacana dan belum terrealisasi dengan merata. Selidiki ini Bapak, mulai jangan tembang pilih dan pilih kasih, karena kita juga memiliki negara ini. Yang minoritas juga memperjuangkan negara ini, merebut kemerdekaan. Bukan hanya yang mayoritas saja, tapi yang minoritas juga. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua di dalam Bhinneka Tunggal Ika Pancasila kita. Jadi saya mohon kepada Bapakku Presiden, tolong lihat ini, kembalikan lagi adik Marince Kogoya ke tempatnya, dan akhirnya dia bisa mengikuti ajang Miss Indonesia kembali. Oke, God bless you. Tidak boleh pilih kasih, tidak boleh tembang pilih, tetapi harus adil, merata bagi seluruh rakyat Indonesia.